Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas. "Maaf, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini, ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak habis pikir Abu Nawas dengan perilaku istriku. Dia maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tidak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya saja wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu beruntung Abu Nawas punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Benarkah? Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang yang cerdik," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Akibatnya tangan istriku kena cakar. Bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya. Dan istriku kembali berkata, 3. Setelah itu ia segera mengambil tali dan mengikat leher kucing sampai kucing tersebut meninggal. Melihat hal demikian, spontan aku membentaknya, 'Hei istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tidak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya, istriku menatapku. Dengan tersenyum ia berkata, 2. Sejak saat itulah aku tidak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya kejadian yang dialami kucing juga akan menimpa padaku," tutur Abu Nawas. Spontan, Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkannya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya diberi tepung gandum?"
sedangkan mereka semua diberi daging kambing. Baginda Raja membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang sama kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi? Saya khawatir Abu Nawas nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan saya punya penyakit tekanan darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka tidak sayang kepada saya, karena tepung gandum lebih berbahaya dari daging kambing," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum lebih cepat memicu darah tinggi dibanding daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak, tapi syaratnya harus masuk akal. Namun apabila kau tidak bisa membuktikannya, kau akan saya hukum, Abu Nawas," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka yang mulia. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka Raja lebih yakin." "Apakah Paduka Raja bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, dan Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama, dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari saya selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kau jangan meledekku, Abu Nawas. Beritahu aku apa maksud perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" jelas Abu Nawas. Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kau Abu Nawas, ternyata aku masih saja bisa dikelabui," kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai kesepakatan, Abu Nawas diberi hadiah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang terkenal pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika ada 3 orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad.
dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat. Dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" Tanya mereka bertiga kepada warga. "Memangnya kalian ada perlu apa?" Tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya. Apakah dia memang pintar atau bodoh?" Jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada, namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit nada mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas, ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. "Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka," tukas orang itu. "Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" jawab Abu Nawas. "Iya sih benar, tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu Abu Nawas untuk menyadarkan mereka," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya?" tanya Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu Abu Nawas. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya," kata orang itu menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. Benar juga apa yang diucapkannya, batin Abu Nawas. "Baiklah, mari kita ke sana," ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. "Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini?" tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. "Iya benar, wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu," ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa mereka. "Silahkan wahai tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami, maka sebagai rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan duluan," usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas tolol, di manakah letak pusat bumi ini?" Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab, "Ah, itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu?" tanya orang itu kembali. "Kalau tuan yang budiman tidak percaya, silahkan tuan ukur sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas,
"Kamu pernah melihat bintang di langit kan?" tanya orang itu. "Ya, setiap malam aku sering melihatnya," jawab Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, "Berapakah jumlah bintang di langit?" tanya orang itu kembali. "Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu," jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. "Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. "Nah, kalau Tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," ujar Abu Nawas. "Itu sih akal-akalan kamu saja, Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai?" Sanggah orang itu tidak terima. "Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit?" balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan berapa jumlah bulu keledai. Aku ingin kamu menghitungnya," kata orang ketiga dengan nada ketus. "Tentu saja saya tahu, wahai Tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau Tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan Tuan," balas Abu Nawas. "Bagaimana cara kamu menghitungnya?" tanya orang itu heran. "Oh, itu sih gampang, Tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama," ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam, tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usaha di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri si tukang cukur. "Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. "Apa kau percaya kalau Allah itu ada?" kata si tukang cukur balik bertanya. "Iya, saya percaya. Memangnya kenapa?" sahut Abu Nawas. "Tapi saya tidak percaya kalau Allah itu ada," timbal si tukang cukur. "Tentu saja ada, kawan. Allah itu ada," balas Abu Nawas. "Kalau Allah itu ada, kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita?" ujar si tukang cukur. "Itu merupakan ujian untukmu. Apakah kau bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas. "Loh, katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita?"
protes si tukang cukur. "Oleh sebab itulah, saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir," kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tidak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat orang gila dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak orang gila tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempatnya, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur nggak ada! Tukang cukur nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang, "Tukang cukur nggak ada! Tukang cukur nggak ada!" "Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan yang tadi mencukurmu. Masa kamu lupa?" timbal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk orang gila yang sedang bersamanya. "Ya, dia tidak datang kepadaku. Bagaimana saya mau mencukur?" kata si tukang cukur. "Nah, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolongmu?" balas Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun segera berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur lantas duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialami bukanlah karena tidak ada Tuhan, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan enggan meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya dikisahkan di zaman Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam pernah ditimpa musim kemarau berkepanjangan. Mereka pun akhirnya berkumpul dan mendatangi Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di hadapan Nabi Musa, mereka mengadukan masalahnya. "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia menurunkan hujan kepada kami." Maka berangkatlah Nabi Musa bersama 70.000 kaumnya menuju sebuah padang yang luas. Kemudian mulailah mereka berdoa dengan keadaan yang lusuh, penuh debu, haus dan lapar. Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, turunkan hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, kasihanilah kami demi anak-anak yang masih menyusui, hewan ternak yang merumput, dan para orang-orang tua yang ruku kepadamu." Setelah Nabi Musa memanjatkan doa, langit tetap saja terang benderang, sang matahari pun bersinar terik menyengat. Lantas Nabi Musa berdoa untuk yang kedua kalinya. Tidak berapa lama turunlah wahyu Allah. "Wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat selama 40 tahun yang lalu? Umumkanlah di hadapan manusia, agar dia berdiri di hadapan kalian semua. Karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian." Nabi Musa pun menjalankan perintah tersebut. Beliau berdiri dan berseru di tengah-tengah kaumnya, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkaulah hujan tak kunjung turun." Mendengar perkataan Nabi Musa, kaumnya ini hanya saling pandang satu sama lain. Sementara ada seorang lelaki melirik ke kanan dan ke kiri, menantikan siapa yang akan maju ke depan. Tapi tak ada seorang pun yang melakukannya. Disitulah si lelaki baru tersadar bahwa dirinya lah orang yang dimaksud. Mengetahui kenyataan ini,
si lelaki mengalami dilema. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku keluar ke hadapan orang-orang, maka akan terbuka rahasiaku. Tapi kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tak akan turun." Di saat hatinya tengah gelisah, tak terasa air matanya menetes. Ia sangat menyesali perbuatan maksiatnya. Kemudian ia berkata lirih, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertaubat kepadamu, maka terimalah taubatku." Tak lama setelah pengakuan taubatnya, awan-awan tebal pun muncul di langit. Semakin lama semakin tebal menghitam, dan akhirnya turunlah hujan dengan derasnya. Peristiwa turunnya hujan ini justru membuat Nabi Musa heran. "Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, padahal belum ada seorang pun yang maju ke depan dan berdiri di hadapan kami," kata Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, dia telah bertaubat dan aku telah menerima taubatnya. Karena orang itulah aku menahan hujan kepada kalian, dan karena dia pula lah aku menurunkan hujan." Akibat rasa penasaran, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menunjukkan siapa orangnya. Allah pun kembali berfirman, "Wahai Musa, aku telah menutupi aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku. Apakah sekarang aku membuka aibnya, sedangkan ia telah bertobat dan kembali kepadaku?" Nabi Musa lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Kalau bukan karena Engkau yang menutupi aib-aib kami, tentulah kami akan sangat malu di hadapan para hamba-Mu. Engkau mengetahui dosa-dosa kami." Demikianlah cara Allah menutupi aib hambanya, manakala hamba tersebut mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang lelaki ahli ibadah yang sudah beribadah selama 60 tahun lamanya. Suatu ketika si ahli ibadah tergoda melihat kecantikan seorang wanita. Dan ternyata wanita cantik ini juga menyambut hangat dirinya. Karena tak kuasa menahan nafsu syahwatnya, mereka berdua lalu melakukan perzinahan selama 6 hari berturut-turut. Setelah kejadian tersebut, si ahli ibadah merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Ia pun meninggalkan si wanita dan singgah di sebuah masjid. Si ahli ibadah lalu tinggal di masjid itu selama 3 hari tanpa bekal makanan. Suatu hari datanglah seseorang dan memberinya sepotong roti. Tapi ketika ia hendak memakannya, ia melihat 2 orang sedang kelaparan. Si ahli ibadah pun memotong rotinya menjadi 2. Kemudian roti tersebut dibagikannya kepada kedua orang itu, sementara ia sendiri tidak makan. Singkat cerita, Allah perintahkan malaikat untuk menimbang amal perbuatan si ahli ibadah antara amal ibadahnya yang selama 60 tahun dengan perbuatan zinanya yang selama 6 hari. Ternyata perbuatan zina yang 6 hari lebih berat daripada amal ibadahnya yang 60 tahun. Lalu Allah kembali perintahkan malaikat menimbang zinanya yang 6 hari dengan sedekah roti yang dilakukannya. Ternyata timbangannya lebih berat sedekah rotinya. Kisah ini diriwayatkan oleh Nadir bin Sumail dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abu Nuaim juga meriwayatkan kisah yang sama dari Abu Musa al-Asy'ari dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran.
"Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanat orang sakti yang saya temui, saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan. "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir reda dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai.
biar saya yang berjalan untuk menuntunnya, ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasakan kesepian. Akhirnya, saudagar kaya memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. "Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana Tuan inginkan," kata peserta kedua. "Aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi," ujar si saudagar.
Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, timpal si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini, kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas di kediaman saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan aku tunjukkan apa itu kebahagiaan, ajak Abu Nawas. Apa kau yakin bisa? Tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong aku, teriak saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar kaya. Cepat, tarik aku ke atas Abu Nawas, aku takut sekali, kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas. Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera, pinta saudagar kaya. Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saya akan bahagia sekali karena selamat dari kematian, jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. Tuan, izinkan saya menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang mensyukuri. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya selagi nyawa Tuan masih ada. Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat nanti, tutur Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya saudagar kaya. Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Di situ kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka, kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu,
si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja pergi keluar kota. Ia diperintah Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju ke istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa dibawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar. Ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana dan disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari anak gadis tetangga, Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Kami berdua sama-sama saling mencintai, Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun ditutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjut dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya, Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Rencananya keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara. Ampun Paduka yang mulia, tapi Paduka yang mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?
pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari. Dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga, kata salah satu prajurit. Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi? Tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah dan Tuan Abu harus ikut dengan kami, jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja menjawab, Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. Tidak ada Abu Nawas. Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari. Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Ada perlu apa nih?
tumben sekali menyuruhku mampir, ucap Abu Nawas. Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali, di mana membelinya? Tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. Oh ini hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. Jual saja cincinnya padaku, aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2000 dinar? Kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku dan uangmu dapat kau belikan apa saja. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkimilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu, lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli?"
Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan? Kata saudagar itu. Iya, betul. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1.000 dinar, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan? Tanya si saudagar. Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Kenapa mau kau jual? Dan kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Itu hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Bukankah cincin ini pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja, protes si saudagar. Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betulkah ini cincin pemberian Paduka? Tanya saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu, saudagar permata menjadi gemetaran. Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1.000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu, kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu ia pun melangkah pergi. Hei, tunggu dulu, seru Abu Nawas. Kenapa cincinnya tidak kau bawa? Teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.